Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali untuk pelajaran kita dari Amsal pasal 2. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana respon orang-orang terhadap hikmat, terhadap firman Tuhan yang diberi judul yaitu faedah atau manfaat menuntut hikmat dan juga memiliki hikmat. Itu adalah respon positif yang diberikan oleh orang-orang yang mau menerima, yang mau mengingat, yang mau menyimpan hikmat itu di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya. Karena kita lihat dalam perikop yang sama, ya, ayat 1 sampai ayat 22, tapi bagian yang negatif. Ya, dan ini perlu kita hindarkan, bukan kita contoh, tapi kita hindarkan, ya, yaitu ayat 12 sampai ayat 19 dan ayat 22. Ini adalah respon-respon negatif dari mereka yang tidak mau menerima atau menuntut, mencari hikmat itu, tapi hatinya jauh dari hikmat atau firman Tuhan. Ya. Ayat 12 mengatakan, ya, supaya mereka terlepas dari jalan yang jahat serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik. Nah, orang yang tidak dekat dengan Tuhan atau tidak mau terima firman Tuhan itu katakan seperti di jalan yang jahat dan juga cara hidup yang tidak diperkenan Tuhan, yang tidak baik, ya. Mereka meninggalkan jalan yang lurus. Jalan itu adalah sebuah gambaran tentang cara hidup. Ya. Katakan tadi ada jalan yang jahat, ya. Di sini ada jalan yang lurus. Mereka meninggalkan, menjauh dari itu, dan mereka tidak mau mengikuti cara hidup yang baik. Ya. Mereka selalu mau hidup di dalam atau berkanjang di dalam dosa. Ayat 14 juga mengatakan, ya, bahwa mereka itu mendapat kesenangan dari apa? Bukan berbuat baik, bukan menjadi berkat bagi orang, tapi mereka mendapat kesenangan dari perbuatan mereka yang jahat, ya, penuh dengan tipu muslihat yang jahat. Jalan mereka berliku-liku dan sesat perilakunya. Mereka selalu curang, ya. Mereka juga memiliki cara hidup yang serong. Katakan firman Tuhan seperti itu. Karena apa? Mereka tidak mau terima hikmat atau firman Tuhan. Bahkan digambarkan bagaimana hidup yang curang dan serong itu. Ayat 16 dan 17 itu menggambarkan apa? Seperti seorang wanita yang jalang, wanita asing, ya. Wanita yang meninggalkan suaminya, tidak setia pada suaminya, dan apalagi dengan janjinya kepada Allah, ya. Dia melupakan janjinya kepada Allah dalam ayat 17 katakan seperti itu. Nah, itu gambarannya apa? Tidak ada kesetiaan, tidak ada rasa takut kepada Allah, sehingga mereka melakukan banyak dosa dan banyak hal yang tidak diperkenan Allah dan yang dibenci oleh Allah. Dan akhirnya apa? Apa yang mereka dapatkan dari hal-hal seperti itu? Ayat 18 dan 19 mengatakan apa? Mereka itu sedang menuju kepada kebinasaan, ya. Katakan rumahnya hilang tenggelam dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah, ya, kepada orang mati, ya. Kalau orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Artinya mereka menuju kepada binasaan bersama dengan orang-orang yang memang tidak menghargai firman Tuhan. Nah, ayat 22 juga memberikan gambaran yang sangat tragis sekali, ya. Orang fasik itu akan dipunahkan, ya, dan pengkhianat akan dibuang. Artinya apa? Mereka akan dilemparkan oleh Allah dari negeri negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan digambarkan seperti apa? Seperti rumput dicabut dari tanah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu adalah kondisi yang sangat tragis. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan.
yang sudah diajarkan kepada kita. Biarlah kita yang memiliki telinga, kita mendengar. Itulah firman Tuhan katakan seperti itu. Jangan ini hanya itu cuman sebuah sebuah teori saja. Tidak, ini kan adalah firman Tuhan yang katakan, dan kita perlu diingatkan, kita perlu ditegur, kita perlu dinasehati dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak menjadi binasa, kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita supaya kita sungguh punya hati yang rindu untuk mengejar, untuk belajar, untuk menerima, membuka diri kepada hikmat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Morning bright, let your light be bright in Christ.